Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kita selalu mendapatkan rahmat, anugerah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih di dalam nikmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, menjumpai bulan suci Ramadan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu amalan yang tidak dapat dipisahkan dari amalan ibadah Ramadan adalah zakat fitrah. Antara zakat dan puasa, keduanya adalah sama-sama termasuk di dalam lima rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Para pemirsa yang berbahagia, tentang zakat, tentang kewajiban zakat, ini sangat tegas disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tetapilah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam arti, kerjakanlah sholat berjamaah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah hadis, seorang laki-laki berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amal yudkhilni al-jannah." Qala, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tusollir rahim." Laki-laki ini berkata kepada Nabi, "Tunjukkanlah saya, kabarkanlah saya sebuah amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga." Maka Rasulullah menjawab, yaitu yang pertama, engkau menyembah kepada Allah, jangan engkau menyekutukannya. Yang kedua, tetapi salat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Dan yang keempat, sambung famili atau bersilaturahim. Hadis ini direwatkan di dalam kitab sahihnya Bukhari dan sahih Muslim. Dengan demikian, ternyata kita fahami bahwa zakat itu merupakan kewajiban, dan ternyata apabila dilaksanakan, ditunaikan, bisa mengantarkan kita mencapai surganya Allah di akhirat kelak. Tentang zakat itu, selain merupakan kewajiban kita, ternyata juga memiliki arti penting, yaitu mensucikan atau membersihkan diri kita. Sangat jelas disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Hai Muhammad, ambillah sebagian harta dari mereka orang-orang yang beriman sebagai zakat, untuk engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka dengan doa-doa pengampunan dan doa-doa rahmat." Masya Allah, para pemirsa yang berbahagia, sangat besar keutamaan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah apabila kita menunaikan yang namanya ibadah zakat fitrah. Petunjuk tentang zakat itu sudah sangat jelas diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai hadis sahih. Salah satunya Rasulullah bersabda di dalam hadis, yaitu mewajibkan tentang zakat. Diterangkan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratal lis-shaim minar rafath wal lagwi wa tu'matal lil masakin. Bahwa sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu untuk mensucikan kepada orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak baik, yang mungkin terucapkan atau terlaksana ketika dia berpuasa.
dan juga menjadi tu'matan lil masakin, menjadi makanan yang akan membahagiakan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Masya Allah, para pemirsa yang berbahagia, ternyata zakat fitrah yang kita keluarkan, yang kita tunaikan, bukan hanya mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang-orang yang memerlukan, menjadi makanan bagi mereka. Dan petunjuk selanjutnya Rasulullah juga memberikan wejangan kepada kita dalam riwayat hadis lain, yaitu faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr so'an min tamrin atau so'an min syair alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was sogiri wal kabir minal muslimin wa amar biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sok dari anggur atau 1 sok dari gandum atau dari kurma, yang mana kita ketahui kurma dan gandum merupakan makanan pokok orang-orang Arab pada masa itu. Nah, sehingga kemudian para ulama mengkiaskannya dengan bahan makanan pokok di wilayah atau di negara setempat. Untuk kita di Indonesia tentu bahan makanan pokok kita ya dari beras yang kita olah menjadi nasi. Oleh karena itu zakat fitrah kita tentu bahan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Diwajibkan kepada setiap hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, baik anak kecil maupun orang tua dari kalangan orang-orang Islam. Dan satu hal yang paling penting, wa amar biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Bahwa Nabi memerintahkan agar zakat fitrah itu sudah didatangkan, sudah ditunaikan, sudah disalurkan kepada yang berhak menerimanya sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka para pemirsa yang berbahagia, sangat kita pahami sekarang bahwa ibadah zakat fitrah itu adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan ibadah bulan Ramadan. Menjadi penyempurna bagi ibadah Ramadan kita, puasa kita itu disempurnakan dengan di akhir bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, kita menunaikan zakat fitrah. Di samping itu menjadi pembersih, mensucikan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kata-kata yang tidak baik, dan yang lebih penting lagi mendatangkan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan bisa dinikmati oleh fakir dan miskin atau orang-orang yang berhak menerimanya yang memang sangat memerlukan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan yang penuh barokah ini bisa menyemangati kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah, peraturan-peraturan yang merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.